Pada materi kedua tentang Canva, kita akan belajar tentang dokumen pada Canva. Apa itu dokumen pada Canva? Adalah fitur pengolah kata berbasis visual yang memungkinkan Anda membuat dokumen teks panjang sekaligus menyisipkan elemen desain dengan mudah. Untuk praktek yang akan kita berikan pada belajar dokumen pada Canva adalah membuat jadwal pelajaran pada Canva. Adapun langkah-langkahnya adalah pilih buat desain dengan ukuran dokumen atau poster. Contohnya seperti kertas A4. Lalu klik menu elemen di sisi kiri layar. Lalu cari dan pilih tabel untuk memasukkannya ke lembar kerja. Langkah ketiga, atur jumlah baris dan kolom pada tabel sesuai kebutuhan hari dan jam pelajaran. Langkah keempat, masukkan teks nama hari, waktu, dan mata pelajaran ke dalam kolom tabel. Langkah berikutnya, percantik jadwal dengan mengubah warna, jenis huruf, atau menambahkan gambar dan stiker dari menu elemen. Dan yang terakhir adalah klik tombol bagikan atau unduh, lalu pilih format PDF atau PNG untuk disimpan dan dicetak. Setelah mengetahui apa itu Canva dan langkah-langkah membuat jadwal pelajaran, maka kita akan praktek membuat jadwal pelajaran menggunakan Canva. Untuk pembuatan jadwal pelajaran pada Canva, kita akan melihat contohnya terlebih dahulu. Ya, contoh di sini nanti kita akan menambahkan teks dan juga membuat tabel. Adapun langkah-langkahnya pertama kali adalah kita memilih create terlebih dahulu, lalu pergi ke dokumen dengan A4 portrait. Setelah mendapatkan lembar kerja, kita bisa atur untuk kenyamanan mengedit kita dengan membesarkan atau mengecilkan. Lalu yang perlu kita perhatikan lagi adalah kita bisa menambahkan elemen. Kita klik pada elemen, lalu kita akan tambahkan tables. Untuk tables di sini kita bisa memilih dari yang disediakan. Namun jangan khawatir, ketika kita sudah memilih, kita juga bisa mengcustom atau merubah warna yang sudah kita pilih. Contohnya saya akan menggunakan yang merah. Nah, di sini maka akan muncul tabel dengan ukuran 3 kolom dan 4 baris. Jika kita perhatikan di contoh sebelumnya, kita mempunyai 7 kolom. Adapun cara menambahkannya adalah kita klik pada tepi dari tabel, lalu kita arahkan ke antara cells pada tabel tersebut. Adapun cells adalah kotak-kotak yang berada di dalam tables. Maka nanti akan muncul tanda plus di atas untuk menambahkan kolom dan di samping untuk menambahkan
baris. Kita akan coba tambahkan tanda plus sini dengan contoh, yaitu ada 7 kolom. Lalu berikutnya adalah kita akan membuat tabel ini lebih besar. Dan bisa diperhatikan ketika kita sudah klik pada cells, salah satu cells pada tables, maka dia akan aktifkan hanya satu cells. Ketika kita ingin menseleksi atau memilih keseluruhan tabel, kita bisa klik pada tepi tabels, di mana kursor akan berubah dari arrow berubah menjadi panah atas dan bawah seperti pada video. Lalu kita bisa membesarkan atau mengecilkan jika kita ingin membuatnya sama dalam lebar dan tinggi, kita bisa tekan Shift pada keyboard. Ya, sesuaikan dengan yang kita inginkan. Kita bisa atur posisi dengan tanda plus di sini. Lalu bisa kita lanjutkan untuk menambahkan baris berjumlah 14 seperti pada contoh. Caranya dengan sama seperti kita menambahkan kolom, tapi perbedaannya kita mencarinya di pinggir. Kita klik dulu salah satu cells, lalu kita arahkan mouse-nya ke tepi hingga berubah. Kita sudah menseleksi tables, kita arahkan ke antara cells di tepi. Kita akan tambahkan. Untuk penambahan di sini bisa kita gunakan yang bawah, karena kalau kita gunakan yang tambah maka dia akan menggunakan header. Kita undo dengan Ctrl Z. Kita coba klik yang di bawah. Jumlah 14. Jika sudah seperti ini, yang terjadi adalah karena terlalu banyak maka terlewat. Kita bisa mengecilkannya kembali seperti semula. Caranya kita tekan Shift, kita ambil dari pojok. Setelah kita mendapatkan ukuran tables yang kita inginkan, namun bisa diperhatikan bahwa cells memiliki ukuran yang berbeda. Maka kita bisa mengaturnya dengan ukuran yang sama dengan kita klik cells di pojok kiri atas, lalu tahan Shift dan kita klik cells di pojok kanan bawah sehingga terseleksi semua. Kemudian kita bisa klik ketiga untuk pilihan lainnya dan memilih size columns equally karena kita ingin menyamakan di bagian kolomnya. Ya, sekarang kita memiliki lebar cells kolom dengan ukuran yang sama. Berikutnya adalah kita akan mengisi data. Bisa diperhatikan di sini bahwa sudah diinput atau dimasukkan untuk waktu dan sesi. Namun pada saat memasukkan waktu, maka baris pada kolom waktu ini akan menjadi lebih lebar karena terdapat waktu yang membutuhkan 2 baris pada
satu sel sehingga menjadi lebih tinggi. Dan cara untuk membuatnya hanya satu baris adalah kita klik 2 kali di antara sel sewaktu dan Senin. Maka dia akan menyesuaikan untuk lebar pada kolom waktu. Dan juga jika kita perhatikan ada barisan sesi di sini terdapat kosong, tidak berisi, kita akan menggabungkan di hari Senin hingga Jumat menjadi satu baris atau menjadi satu sales. Caranya adalah kita pilih sel di bawah kolom Senin, lalu kita tahan tombol Shift dan kita pilih sel yang di bawah hari Jumat. Lalu kita akan klik tombol dengan titik 3 dan terdapat tempat sampah juga di sini, gambar tempat sampah. Lalu kita pilih Merge Cells. Dan perlu diperhatikan jangan sampai kita salah klik tombol titik 3-nya karena akan menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya, saya klik tombol titik 3 yang berada di atas hari Kamis, lalu pilih Merge Cell, maka akan menggabungkan semua cells. Dan sama jika kita memilih tombol titik 3 yang berada di kiri, maka akan menggabungkan satu baris. Namun jangan khawatir ketika mendapati kesalahan seperti yang terjadi sebelumnya, kita bisa klik tombol undo di sini atau menggunakan Ctrl Z. Kita lakukan hal yang sama pada kolom yang terdapat sesi kosong atau tidak ada angka pada sesi. Kita klik terlebih dahulu pada awal cells yang akan kita seleksi, dan tombol Shift kita pilih pada cells terakhir. Lalu kita bisa klik kanan pada mouse atau memilih pada tombol titik 3 yang berada di atas, lalu pilih merge. Dan perlu diketahui ketika kita sudah merge dan kita seleksi cells tersebut, kita akan mendapati pilihan unmerged cell. Artinya akan mengembalikan sel sebelum kita gabungkan. Ya, akan seperti itu. Berikutnya kita akan lakukan hal yang sama dan kemungkinan akan saya skip untuk mempersingkat video. Setelah kita menyelesaikan tabel yang ada dengan mengisi data-data pada tabel, kita bisa mengcustom atau memvariasikan teks-teks sesuai dengan keinginan kita, dan juga merubah warna pada tabel tersebut sehingga lebih berwarna dan menarik untuk dilihat. Untuk
baris pertama, contohnya, kita bisa seleksi, lalu kita bisa lihat di sini kita mempunyai color, di mana color di sini akan disediakan solid color ataupun gradient. Contohnya, saya akan menggunakan gradient, maka akan berubah background color dari baris pertama menjadi seperti di video. Lalu untuk tulisan, kita bisa merubahnya itu dengan jenis font. Misalnya ingin merubah font, kita bisa memilih dengan font yang sudah disediakan di sini. Contohnya saya menggunakan HK modular, maka akan merubah fontnya. Dan untuk ukuran, kita bisa merubahnya juga dengan mengurangi atau menambahkan. Lalu bisa dilihat juga di sini kita bisa memberikan underline, strike through, ataupun alignment berada di kiri, di kanan, atau di tengah pada cells. Dan jika kita lihat tabel kita masih tidak sama untuk ukuran per kolomnya, maka untuk itu kita bisa klik tombol titik 3 di sini untuk menseleksi semua, dan kita bisa memilih size columns fully. Maka besar dari kolom akan sama. Untuk teks di bawah baris pertama, jika ingin merubah juga bisa diseleksi. Seleksi seperti sebelumnya dengan tahan tombol shift lalu klik pada cells terakhir. Lalu kita ingin merubahnya dengan klik pada font, memilih misalnya menggunakan yang mudah atau enak dilihat. Dan ini kembali lagi pada selera. Jika sudah sesuai, maka kita bisa menambahkan teks untuk memberikan judul. Menggunakan text box di sini, maka akan muncul dan kita bisa memindahkan dengan mengklik dan tahan tanda panah, lalu kita arahkan ke atas. Kita rubah namanya. Misalnya seperti ini. Lalu ingin merubah untuk font, kita bisa seleksi lagi. Ini ukuran, besarkan. Bisa juga memberikan efek, misalnya menggunakan efek yang disediakan, drop, glow, echo, dan lain sebagainya. Menggunakan neon. Demikian materi tentang dokumen pada Canva. Jika merasa terbantu, jangan lupa untuk support channel ini dengan klik subscribe dan klik tombol like. Terima kasih sudah menonton.